Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Aher waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Hari ini hari Ahad, kita dipertemukan dalam kajian online bersama Muskaf. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang diberkahi. Kebetulan saya sedang di Sumedang, Pak Her. Ini hujan besar di sini. Insya Allah. Jadi dari jam 4 hujan sudah besar di Sumedang. Ya, Masya Allah. Jadi tadi jaringan agak terganggu karena hujannya besar banget. Tapi Alhamdulillah kita bisa bergabung dalam kajian online pada hari ini. Bapak Ibu, insya Allah kita akan membahas tema kita tentang fitnah media dan hoax. Dosa jari 7 keturunan, bahaya menyebarkan berita tanpa tabayun. Jadi kita akan bahas tentang fitnah media dan hoax. Karena kita hidup hari ini di zaman yang tidak kurang informasi. Justru kita hari ini kebanjiran informasi. Kalau dulu, zaman orang tua kita dulu itu zaman kekurangan informasi. Kalau sekarang zaman kebanjiran informasi. Tapi sebenarnya sedikit orang yang mau tabayun. Sedikit orang yang mau klarifikasi. Hari ini orang lebih berpikir cepat share dulu daripada berpikir dulu. Benar. Hari ini orang lebih memilih cepat komentar daripada meneliti kebenarannya. Dan hal ini banyak orang yang lebih cepat menghakimi daripada menasihati. Dan inilah dosa yang paling berbahaya yang dilakukan oleh jari. Jadi benar, bukan dilakukan oleh lisan, tapi dilakukan oleh jari. Dilakukan oleh tangan. Gitu ya. Maka hari ini kita akan membahas fitnah media dan hoax. Ini fitnah yang dalam artian di sini bukan fitnah tuduhan, bukan fitnah tuduhan saja, tapi bermakna yang lebih luas. Menuduh, memfitnah, membuat kekacauan, membuat huru-hara, itu termasuk fitnah media dan hoax yang terjadi pada hari ini. Apalagi kalau sudah mengatakan membawa nama Nabi, itu bahaya, lebih bahaya lagi. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja membawa namaku, mengatasnamakan namaku, padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Nah, inilah pindahnya dosa mulut, tadi kata Pak Her, pindahnya dosa mulut ke jari. Pindahnya dosa mulut ke jari. Jadi kalau dalam kitab-kitab ulama salaf, bab yang paling panjang yang berbicara tentang masalah lisan. Jadi kata Nabi, adiyudkhiyas annar, kebanyakan yang membuat manusia masuk neraka adalah gara-gara apa yang ada di dalam mulut. Apa yang ada di dalam mulut yaitu lisan. Jadi inilah dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, kata Nabi.
Tapi si mulut ini, si lisan ini sekarang sudah berpindah dari lisan menjadi ke jari. Karena sama-sama berbicara. Jari mewakili lisan. Jari mewakili isi hati. Maka hari ini banyak jari yang berbicara, banyak jari yang menuduh, banyak jari yang memuji, banyak jari yang memfitnah. Maka bisa dikatakan hakikatnya hari ini fitnah media ini adalah fitnah yang disebabkan oleh lisan elektronik, yaitu jari kita yang berselancar di dunia maya. Jadi kalau dianalogikan, kalau dulu orang memfitnah pakai suara, kalau sekarang banyak orang yang memfitnah pakai server, pakai WhatsApp, pakai Facebook, dan pakai yang lainnya. Fitnah, sudah orang itu mati, sudah beres. Kalau sekarang orang memfitnah, fitnah itu akan selamanya hidup, selama internet masih hidup. Makanya dosa ini lebih besar. Dosa digital yang kita sebabkan dengan jari kita, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang diucapkan oleh mulut biasa. Kenapa? Karena tersimpan di dalam media selama internet itu masih ada. Makanya waktu iman kita lihat di TV, di berita-berita sekarang sudah semakin menyedihkan, mengkhawatirkan dengan kondisi umat pada hari ini. Kita lihat perintah Allah dulu tentang konsep dasar mengenai berita. Next, Pak Her. Ini dalil Al-Quran yang pokok tentang konteks berita. Jadi Bapak Ibu yang menemukan berita apapun, mau di WA, mau di Facebook, mau di YouTube, maka inilah yang harus kita pertama kali pegang ayat ini. Bahkan kalau kita baca koran, walaupun sekarang sudah nggak musim, kalau kita baca koran atau baca media apapun yang ada di internet, media berita apapun, maka yang dipercayai pertama kali cuma tanggalnya saja. Selainnya harus ditabayun. Selainnya harus diperiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat dalam ayat surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita binaba'in, naba, membawa naba itu berita, makanya di kita ada surah An-Naba, artinya berita besar. Orang yang membawa berita disebutnya nabi. Kita teliti dulu, periksa dulu. Agar apa? Agar kata Allah antusibu qauman bijalatin, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada satu kaum karena kebodohan tuh. Kalian tertimpa musibah dalam artian ketidaknya yang akhirnya akibatnya akhirnya kalian akan menyesal. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujungnya menyesal. Ini gara-gara apa?
Gara-gara orang-orang tidak tabayyun. Perhatikan ayat ini. Orang fasik. Siapa orang fasik di sana? Kata para ulama, orang fasik itu adalah orang yang menyimpang. Orang yang dari batas-batas. Atau orang yang nggak jelas siapa pembawa beritanya. Itu fasik. Ya, kalau dari orang yang tak percaya, ya seorang muslim yang jujur, kiai, ulama, jelas. Itu bukan fasikun. Tapi kalau orangnya menyimpang, hati-hati. Media-media yang ada di Indonesia itu mayoritas dimiliki muslim oleh orang yang itu terbagi dua, ada yang kafir ada yang muslim. Setiap yang kafir pasti fasik, pasti. Setiap yang kafir pasti fasik, tapi tidak semua yang fasik dari orang kafir. Ada orang Islam pun yang fasik. Nabi menyebutkannya dalam hadis kan seperti tikus buai sikoh, si fasik yang kecil. Makanya tugas kita yang pertama, jika datang berita dari orang fasik, dari media, medikan alat, bukan dijadikan sumber kejujuran dalam menyampaikan berita, maka tugas kita fatabayyanu, tabayun dulu, tabayun, klarifikasi. Ya, periksa dengan teliti, itu tabayun. Ya, jika berita itu bohong, dalam bahasa Arab nakirah itu artinya umum, nabain, nggak pakai alif lam, tidak bil nabai, tidak ada alif lam nabanya. Tapi Allah menggunakan kalimat umum nakiroh yang menunjukkan banyak berita. Jika datang kepada kalian banyak berita, ya dari siapa? Dari orang fasik. Baik berita itu benar atau bohong, tetap harus diperiksa. Apalagi sekarang banyak akun anonim, tidak jelas akhlaknya, tidak jelas ilmunya dari mana. Maka hati-hati, fatabayanu. Jangan gampang nge-share, jangan gampang membagikan pesan, jangan gampang memposting ulang pesan itu. Diteliti dulu, hati-hati. Next, Pak Her. Lihat penjelasan ulama tentang hadis ini. Kata Imam Al-Qurtubi, hadil ayat, ayat ini adalah dasar agung dalam kewajiban meneliti berita dan berhati-hati dari ketertipu oleh sebuah ucapan. Jadi, sini kata Imam Al-Qurtubi, berita seseorang tidak boleh diterima kecuali setelah diteliti. Jangan ada istilah katanya. Katanya si A begini, begini, begini. Katanya si B begini, begini, begini. Katanya viral gini, 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 gini. Semuanya itu haram di-share sebelum diteliti, ditabayunkan. Ya, kalau Bapak Ibu share, menyebarkan berita ini tanpa ditabayunkan, itu seperti minum obat tanpa resep.
dia akan teliti. Kenapa? Karena dia tidak mau terjerembab ke dalam perbuatan dosa di dunia dan di akhirat. Jangan sembarangan. Tapi Ibnu Katsir mengatakan, fa'ina innas wa ilakim bighairi haqqin. Di dalam ayat ini manusia dan membinasakan mereka tanpa hak. Jadi tujuan meneliti berita itu jangan sampai ada seorang muslim yang tercemar namanya karena kebodohan kita. Ada yang tercemar namanya, ada yang terzolimi hasa, dirugikan, dan lain sebagainya. Kita lihat hari ini banyak orang-orang mohon maaf terputus. Suara saya kedengaran, Pak? Dengeran, Pak. Cuma kadang-kadang putus nyambung gitu, Pak. Timbul tenggelam. Ya. Signalnya barangkali, Pak. Dari yang Di sini agak... sedang hujan, aduh, Pak. Mohon maaf, ini hujan besar di Sumedang. Saya di dekat. Ya, kedengaran, Pak, di sini? Cek. Bismillah. Bagus, sekarang bagus. Bagus. Jelas? Jelas. Bagus ya? Ini walaupun Ya, bagus, ya, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya, saya ulangi lagi, dalam ayat tentang surah Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan bahwa kewajiban meneliti berita. Entah itu berita itu bohong atau tidak, pokoknya setiap berita yang dipercaya pertama kali cuma tentang. Dan jangan gampang nge-share berita. Karena banyak akun anonim, akun-akun palsu. Seperti contoh akun Fufu Fafa. Itu kan mereka viral. Akun Fufu Fafa. Siapa yang memiliki akun Fufu Fafa? Wah, rame. Yang menyebut presiden tolol gitu kan. Ini hati-hati nih. Harus diteliti. Siapa pemiliknya? Jika kita tidak ada kepentingan men-share-nya, jangan di-share-share. Apalagi yang tidak jelas sumbernya. Kenapa? Di bawahnya lihat kata Imam Ibnu Katsir, fa'inna fi dzalika ihtirazan minal wuqu' fi zulmi nas wa ihlaki mighrahakin. Di dalam ayat ini terdapat peringatan agar tidak mereka tanpa hak. Jadi Islam itu sangat menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai ada orang Islam yang terzolimi haknya. Katanya si
begini, katanya si B, nggak boleh katanya. Katanya viral, jangan. Semua itu haram. Orang yang menyebarkan berita obat tanpa resep, dia masuk ruangan tanpa dokter, dia menuduh tanpa saksi. Jadi orang berakal itu dia hati-hati karena takut ada hak orang lain yang terzolimi. Itulah yang disebut dengan fitnah digital gitu ya, atau ujian di dunia digital. Kenapa? Karena di dunia digital ini dosa itu lebih tersebar dengan cepat. Maka melalui fitnah-fitnah yang terjadi akan mudah merusak agama dan merusak hati manusia. Fitnah yang terjadi. Fitnah politik sekarang kita lihat. Sesama keluarga beda pandangan politik, terjadi fitnah politik gara-gara lihat media. Maka sesama keluarga bertengkar. Gara-gara yang dibaca, yang diteliti, yang dilihat di media, kemudian tidak ditabayunkan sehingga diyakini oleh pribadi masing-masing. Maka jika ada yang berbeda, kadang-kadang bertengkar. Dan saudara sendiri, yang satu kemarin waktu itu yang satu kampret, yang satu cebong, bertengkar. Ini gara-gara diadu domba oleh media yang tidak jelas. Makanya umat Islam itu disuruh oleh Allah tabayyun. Tabayyun, jangan percaya media. Dalam urusan dunia. Dalam urusan agama lebih besar lagi. Ini kan bulan Rajab ya Pak. Waktu saya umroh kemarin banyak yang bertanya tentang hadis-hadis bulan Rajab. Ustaz, bagaimana ini hukumnya begini. Ternyata saya lihat dari pertanyaan ibu-ibu yang nge-WA, itu kebanyakan yang menyebarkan tentang bulan Rajab itu hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya dari mana. Jadi kemarin berseliweran tentang Rajab, hadis-hadis palsu di WA, di grup-grup. Dan dengan mudahnya jamaah nge-share. Padahal itu tidak jelas dalilnya dari mana. Itulah aslalahu kata para ulama, tidak ada asalnya. Butlan, batal, do'if, bahkan kebanyakan maudhu palsu. Katanya apa palsu juga ada hadis. Juga kalau palsu bukan hadis. Kan uang palsu bukan uang itu. Ini gara-gara banyak yang berbicara tanpa ilmu, tanpa ditabayunkan, tanpa diteliti. Seperti saya sering dengar Ustadz ceramah di TV, dia ngomong begini. Rasul bersabda, utlubul ilma wal Cina. Kata Rasul, kita harus mencari ilmu ke negeri Cina. Makanya kita tidak heran dengan Cina hari ini mengalami kemajuan yang pesat. Dan Rasul pun pernah bersabda bahwa kita harus mencari ilmu ke negeri Cina. Padahal kalau kita lihat itu bukan hadis. Rasul tidak mengatakan, ternyata itu bukan hadis, itu maudhu kata para ulama. Itu hadis palsu. Bukan dari Nabi, tapi banyak orang ceramah membawa nama-nama Rasul menyuruh kita belajar ke Cina. Nauzubillah min dalik. Inilah tidak meneliti kitabnya yang asli. Itu dalam urusan agama. Dalam urusan dunia lebih parah lagi. Selanjutnya. Next. Pak. Next. Kita lihat ini gibah digital. Dosa lama dengan wajah baru. Bahkan dosanya dibungkus dengan dakwah. Apa di gibah digital?
Gibah yang dilakukan di media. Hati-hati Bapak Ibu yang recheck dan tidak ada kepentingan kita di dalamnya, maka kita termasuk yang melakukan dosa gibah digital tersebut. Yang pertama definisi gibah dari Nabi. Nabi pernah bertanya apa yang disebut dengan gibah. Kemudian kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, gibah adalah zikroka akhoka bima yakroh. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Engkau menyebutkan tentang saudaramu. Maksudnya saudara semuslim, saudara seiman. Engkau menyebutkan keburukan orang Islam yang dia tidak sukai. Contohnya misalnya, kalau kita membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah supaya orang paham, tapi kita sudah paham tentang kebijakan tersebut salah. Itu diperbolehkan kalau kita menyoroti kebijakannya, misalnya banjir kemarin Sumatera. Kita menyoroti pembabatan hutan karena ketidakbecusan Menteri Kehutanan yang dulu zaman SBY. Kita ngomong tentang menteri itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengarah kepada pribadi orang muslimnya, walaupun itu pejabatnya, jangan. Misalnya kita mengatakan Prabowo kakinya pengkor, misalnya. Pengkor itu apa bahasa Indonesia ya? Prabowo kakinya nggak normal. Ini baru nggak boleh. Karena sudah ke pribadinya, nggak boleh menyerang pribadi, nggak boleh. Jokowi kurus, nggak boleh itu. Dalam tujuan nggak boleh. Bersifat fisik, apa yang dijadikan candaan dalam apapun, nggak boleh kita menyerang fisiknya. Dalam Islam itu namanya gibah. Tapi kalau kita menjelaskan kebijakannya yang salah, kereta api cepat nggak benar nih. Ada sesuatu dalam kereta api cepat ini. Nah itu kita membicarakan kebijakannya. Tapi kalau sudah mengarah ke fisik, mengarah ke pribadi, itu nggak boleh dalam Islam. Selama yang dikritiknya adalah kebijakan yang salah, itu diperbolehkan, itu bukan ghibah. Seperti kita membicarakan Fir'aun dalam Quran, Allah membicarakan Fir'aun bukan menghibahkan Fir'aun. Allah sedang menjelaskan kepada kita, janganlah ilmu hadis, dalam fikih hadis, ada beberapa alasan kapan kita boleh menggibah orang, atau dalam artian membicarakan keburukan orang lain. Salah satunya ketika kita dalam persidangan, atau ketika kita sedang dimediasi, atau ketika seorang yang sedang konsultasi kepada seorang yang lebih ahli. Selain daripada itu, tidak boleh kita menggibah, membicarakan keburukan sesama muslim yang bersifat personal, bukan kebijakannya. Nah sekarang banyak orang di media massa, di media online, artis-artis dibicarakan supaya viral, supaya banyak yang nge-share, supaya banyak yang nge-like, demi follower, demi viewer, demi yang nontonnya banyak. Yang fitnah-fitnah juga banyak. Bahkan ada yang nulis rest in peace. Setelah meninggal dunia, padahal sih belum meninggal dunia, telah meninggal dunia. Atau membicarakan berita-berita yang lain. Jadi hati-hati terhadap media ghibah digital ini. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat, orang yang berbuat ghibah ini akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan mencakar-cakar wajahnya dengan jari, dengan kuku yang terbuat dari timah yang sangat panas. Jadi Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj
Terus Nabi melihat orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang terbuat dari timah yang panas kukunya. Kata Nabi, orang ini punya dosa apa wahai Jibril? Ya, sampai-sampai dia mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang terbuat dari timah yang panas. Dosa apa itu ya Jibril? Kata Jibril, dia adalah orang yang suka memakan bangkai saudaranya. Dia adalah orang yang suka menggibah. Dia adalah orang yang suka menggibah orang lain. Itu. Jadi yang pertama dalam Quran dia disebut seperti memakan bangkai saudaranya. Yang kedua, kata Nabi, dia akan mencakar-cakar wajahnya pada hari kiamat dengan kuku yang terbuat dari timah yang sangat panas. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia menggibah. Mau gibahnya lewat lisan atau melalui gibah jarinya di media massa. Nauzubillah min dzalik. Gibah jarinya di media online, di Facebook, dimanapun. Hati-hati. Yang kedua, penjelasan Imam Nawawi dalam keterangan ini, Imam Nawawi mengatakan, ghibah itu haram berdasarkan ijma, kesepakatan seluruh para ulama, para sahabat. Berdasarkan kaum muslimin. Dan termasuk dosa besar. Gak bisa dijadikan pembenaran. Ini mah fakta itu ghibah. Ini mah untuk pelajaran untuk kita, itu ghibah. Pelajaran itu kalau kita memang bukan membicarakan pribadinya. Atau memang ada kepentingan kita ngomong itu. Tapi kalau kita nggak ada kepentingan ngomong itu, buat apa kita ngomong? Gitu. Makanya kata Imam Nawawi dalam keterangan lain, sama saja baik itu dengan lisan atau dengan tulisan, bahkan dengan isyarat. Itu sama. Bisa dengan menggunakan meme, status sinira, itu sama. Misalnya banyak orang hari ini nggak suka ke Adil ya, karena kebijakannya salah. Tapi kalau dengan nggak sukanya kepada Pak Bahlil, kemudian dibuat meme-meme yang menghina fisiknya, itu kan jadi dosa. Kenapa? Karena kan fisik buatan Allah. Ya nggak boleh kita menghina fisiknya. Gitu. Jadi hati-hati terhadap ghibah yang menyeret kepada orang, bukan kepada sikap atau kebodohannya atau kesalahannya. Yang ketiga, ghibah digital lebih berat. Kata Imam Al-Ghazali berkata, segala sesuatu yang membuat orang lain itu memahami kekurangan, maka itu adalah ghibah. Segala sesuatu yang membuat orang lain tahu kekurangan kita, itu adalah ghibah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau aibnya diketahui orang lain. Setiap manusia tidak mau aibnya diketahui orang lain. Bapak saja, ibu saja nggak mau aib kita diketahui orang lain. Maka setiap kita ngomongin sesuatu tentang keburukan orang lain, maka itu adalah dosa. Kalau dulu ghibah seperti api kecil, cuman di mulut, cuman di lisan. Tapi hari ini ghibah sudah mengarah kepada kebakaran hutan, kebakaran, bukan api unggun, kebakaran. Karena ghibah hari ini nggak bisa dibendung, terus-terusan orang di mana-mana menggibah, terus-terusan orang membicarakan orang lain tanpa ada batasan, tanpa bisa difilter, tanpa bisa dibendung. Inilah dosa ghibah pada hari ini. Next, Pak Aher. Lanjut, next slide selanjutnya. Terus selanjutnya ada kaidah tahan jarimu maka selamat hidupmu. Tahan. Ya, dalam hadis disebutkan man yadman li ma baina lihiyatihi
adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk lisannya, aku jamin baginya surga. Jadi siapa yang menjaga lisannya, menjaga omongannya, menjaga jarinya, tidak mudah menyebarkan berita-berita yang belum jelas, tidak mudah menyebarkan berita yang tidak ada kepentingan kita di dalamnya, dalam artian ada aib orang lain di dalamnya, maka orang yang menjaga diri dari menahan lisannya, menahan jarinya, kata Nabi, baginya surga. Bahkan itu ciri keimanan, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi kalau bukti keimanan itu apa? Berkata yang baik atau diam. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran surah Qaf, ma yalfidu min qaulin, tidak ada kata yang terlontar, tidak ada jari yang mengetik, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sampingnya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat dia. Tuh. Jadi kita harus merasa bahwa kita itu ada dalam muraqabah, ada dalam pengawasan Allah. Maka orang yang beriman itu memiliki sifat ma'i robbi wa malakaya. Bersamaku ada Tuhanku, bersamaku ada Tuhanku dan dua malaikat yang mencatat amalku. Ma'i robbi wa malakaya. Bersamaku ada Tuhanku dan dua malaikat yang mencatat setiap keburukan-keburukan kita. Makanya di bawah lihat dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-muradu hibdul lisan, yang dimaksud adalah hendaklah seseorang menjaga lisan dari seluruh perkara yang haram. Dalam konteks ini menjaga tulisan, menjaga jari jangan suka sursar-surser, jangan ngetak-ketik sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu sumbernya, nggak jelas di mana kebenarannya. Maka sini kata Ibnu Hajar, yang dimaksud adalah menjaga lisan dari seluruh perkara yang haram, semua yang haram. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ya orang beriman itu haram darah dan kehormatannya. Jangan kita merusak kehormatan orang lain dengan jari kita, padahal kita nggak tahu bagaimana sesungguhnya kedudukan mereka. Selanjutnya, next, Pak Her. Kenapa disebut dosa jari 7 keturunan? Nah ini nih ya. Kenapa disebut dosa jari 7 keturunan? Ini bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis. Ketika ada yang mengatakan gibah digital atau fitnah media hoax atau fitnah media online itu dosa jari 7 keturunan. Apa maksudnya? Ini bukan lafadz Quran dan ini bukan lafadz hadis. Namun ini adalah kaidah penting dalam ilmu usul fikih. Dalam kaidah usul fikih ada lafadz al-ibratu bil ma'ani la bi al-fad. Yang menjadi pegangan itu maknanya, bukan lafadznya. Jadi bukan istilah 7 keturunannya yang disoroti, tapi makna dari dosa jari 7 keturunan secara ma'ani. Secara makna dosa jari 7 keturunan itu bermakna dosanya yang dampaknya sangat panjang. Itu secara makna. Disebut dosa jari yang diketik untuk menyebarkan hoax atau membagikan, men-share dosa-dosa hoax, berita palsu atau berita-berita yang tidak benar, maka disebut dosa jari 7 keturunan. Secara mana apa? Secara mana terus-terusan, nggak bisa berhenti. Itu diwariskan kepada para pewaris kita.
ya diteruskan kepada seluruh keturunan kita. Diwariskan kan nanti dibaca ulang oleh anak-anak kita. Dibaca ulang oleh keturunan kita. Dan terus dipahami, terus dibenarkan, terus diyakini. Nauzubillah min dzalik. Makanya disebut dosa jari 7 keturunan. Kenapa? Kenapa? Karena dosanya dampaknya sangat panjang. Yang kedua karena kesalahan ini diwariskan terus-menerus. Dan yang paling parah, kejahatan ini akan terus ada. Kejahatan ini akan terus berbuah meskipun pelakunya sudah mati. Walaupun orangnya mati, tapi pelaku yang menyebarkan berita palsu, berita bohong, berita hoax, ini akan terus. Makanya dalam istilah syariat, ini masuk dalam kategori azanbul muta'addi. Jadi dosa jadi 7 keturunan ini maksudnya apa? Azanbul muta'addi. Dosa yang efeknya menular ke orang lain. Dosa yang efeknya terus-menerus. Azanbul muta'addi. Maka hadisnya ini hadisnya nih. Prinsip dosa jariah ini hadisnya. Nabi pernah bersabda, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa yang memulai keburukan, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Tuh. Siapa yang memulai satu keburukan, maka ia dan anak Nabi Adam yang pertama kali membuat pembunuhan, yaitu Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil, maka itu pertama kali ada contoh pembunuhan. Maka kata Nabi, siapa yang membunuh, dosanya akan mengalir kepada anak Nabi Adam yang membunuh tersebut. Itu membunuh. Sama hanya dengan orang yang melakukan perbuatan fitnah, melakukan perbuatan hoax, maka orang itu selama hidup dia akan mendapatkan dosa atas dirinya sendiri, dosa pribadi, dan dosa orang-orang yang menge-share-nya, dan dosa orang-orang yang percaya terhadap perbuatannya itu. Jadi hati-hati. Kalau kita mencontoh yang baik, jadi pahala kebaikan bagi kita ketika ada orang yang mengikutinya. Ketika ada orang yang mencontohnya. Termasuk membuat berita. Setiap berita itu dosanya sama. Kita kena karena kita yang pertama kali menyebarkan berita palsu itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa siapa yang menjadi sebab terjadinya keburukan, maka ia menanggung dosa seperti para pelakunya. Kan? Siapa yang menjadi sebab terjadinya keburukan, maka ia menjadi menanggung dosa seperti pelakunya. Korupsi kuota haji, ia bisa jadi oleh Menteri Agama yang dulu. Tapi setiap orang yang menginstruksikannya, menyuruhnya, dia akan terbawa dosa itu. Makanya jangan menjadi sebab pelaku keburukan. Jangan menjadi sebab. Kita jangan men-share hoax. Kita jangan men-like provokasi di media. Kita jangan membagikan fitnah-fitnah. Hati-hati. Atau bahkan ada buzzer-buzzer bayaran. Hati-hati nih buzzer-buzzer bayaran.
yang dibiayai oleh orang-orang yang kaya atau orang pejabat, itu sama dengan dia siap-siap mendapatkan dosa jari 7 turunan, dalam artian dosa yang terus-menerus berdampak panjang yang berakibat dia masuk neraka paling bawah dan dia tidak akan pernah dimaafkan karena dia melakukan dosa yang menzolimi hak orang lain atau mengganggu kehormatan orang lain. Gitu ya. Kenapa? Karena media digital itu tidak pernah mati. Gitu. Tidak pernah mati media ini. Terus bahkan hoak-hoak yang tersebar bisa menjadi keyakinan sebagian masyarakat. Hoak-hoak ini bisa menjadi suatu keyakinan masyarakat. Maka jika hoak ini menjadi ideologi, jika hoak ini jadi keyakinan, maka dosanya berlapis-lapis. Allah tidak akan ampuni. Maka kata Ibnu Taimiyah itu sebutnya dosa muta'adi. Az-dzunubul muta'adiyah. Dosa yang muta'adi, yang menular kepada orang lain, hukumnya lebih besar daripada dosa yang hanya mengenai diri sendiri. Dosa yang menular, yang diikuti orang lain, itu lebih besar daripada dosa yang hanya mengenai diri sendiri. Next. Lanjutnya Pak Her. Ada ayat Quran bahwa jari kita akan jadi saksi. Ini ayatnya nih. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hati-hati nih. Ini sebagai pedoman. Pada hari ini, kata Allah, kami tutup mulut mereka. Kami tutup mulut mereka dan tangan mereka berbicara kepada kami. Hati-hati. Bapak, Ibu, kalau nge-share sesuatu tanpa tabayun, jari akan berbicara pada hari kiamat, HP akan jadi saksi, semua niat akan dibuka. Bahkan kata Nabi nanti ada orang diadili pada hari kiamat, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, ya Allah, bukankah engkau itu adil? Bukankah itu maha adil? Berikanlah saksi atas perbuatanku ini. Maka kata Allah, pasti ada saksi. Lalu ditutuplah mulutnya, lalu berbicaralah jari-jarinya, tangan-tangannya. Berbicaralah kakinya. Dan kakinya dan tangannya berbicara tentang keburukannya. Maka selesai kakinya bersaksi, tangannya bersaksi tentang keburukannya, maka orang itu, kata Nabi, aku tersenyum melihat orang yang menyalahi atau memaki atau mengusir badannya sendiri. Jadi ada orang nanti di akhirat, kata Nabi, yang memarahi tubuhnya sendiri, mengusir tangannya sendiri gara-gara tangannya itu bersaksi atas segala keburukannya. Dia ngomong kepada tangannya, pergi kamu, pergi kamu. Kamu sudah aku bela, kenapa kamu menjerumuskanku ke dalam neraka? Maka kata Nabi, aku heran nanti bakal banyak orang yang memarahi tangannya sendiri, menyarahi mulutnya sendiri, gara-gara dia harus masuk ke neraka dengan sebab jaringan, kami kunci mulutnya, lalu berbicaralah kaki dan tangannya. Berbicaralah tangan dan kakinya. Maksudnya apa? Di hari kiamat yang ngomong bukan mulut, tapi ke atas segala kebaikan atau keburukan. Alhamdulillah kata jari itu. Kata tangan, hari Ahad, tanggal
Hari hari Ahad tanggal 18 Januari, ibu-ibu bapak-bapak ngaji di acara Muskaf. Jari ini jadi saksi. Kita megang handphone, kita di depan laptop, kita di depan layar, jadi saksi tangan ini. Itu kalau kebaikan, tapi keburukan jadi saksi. Hari itu saya korupsi dengan tangan saya. Hari itu saya memukul orang lain, saya menjolimi orang lain, saya mengambil hak orang lain. Semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi hati-hatilah terhadap anggota tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Next. Kesimpulannya apa? Menyebarkan berita tanpa tabayun dan melakukan gibah, terlebih di media sosial, bukan dosa ringan, tapi bisa berubah menjadi dosa jariah yang terus mengalir pahalanya atau dosanya selama dampaknya masih hidup. Kalau kebaikan, pahalanya. Tapi kalau keburukan, dosanya mengalir selama dampaknya masih hidup. Pesan, tahan jarimu, maka selamatlah. Jaga lisan dan tulisanmu sebelum ia menjadi saksi yang memberatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next. Alhamdulillah. Itulah tentang bab fitnah media dan gibah digital. Mudah-mudahan hati-hati, kita semua bisa menjaga diri kita, tidak mudah meng-share, tidak mudah memposting ulang, tidak mudah membagikan apapun sebelum kita tabayun, sebelum kita tanyakan kepada yang berilmu tentang kebenarannya. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Nauzubillah min dzalik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya atau sekalian videonya. Atau kalau memang dirasa kurang nyaman, boleh juga menggunakan media chatting. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Belum ada? Boleh Ustaz. saya, Oh, Mas silakan. Heri? Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam keseharian saya itu kan banyak bertemu dengan ibu-ibu orang tua murid Pak Ustadz ya. Terus kadang-kadang saya merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, tapi saya tidak mendiskusikan dengan orang lain, tetapi lebih mendiskusikannya dengan AI. Bagus sih, ininya justru diskusinya itu lebih terbuka gitu ya. Hanya yang jadi pertanyaan saya, apa hukumnya ya Pak Ustadz? Halo? Jadi berdiskusi dengan AI gitu Bu. Iya. Ya tapi bagus, misalnya saya bilang gini, saya punya pemikiran begini, karena ibu itu, karena seseorang begini gitu ya Ustadz. Biasanya ada tanya jawab gitu kan ya. Ya kadang-kadang juga ditegur, oh sikap Anda tidak tepat gitu. Anda sebaiknya begini. Tapi yang saya syukuri sebetulnya satu hal, saya tidak menggunjing dengan orang. Tapi hukumnya apa ya Pak Ustadz? Nah, betul. Hukumnya boleh, Bu. Tentu saja boleh. Itu kan media. Jadi si AI ini media digital,
yang aman gitu. Betul tadi ketika ibu berdiskusi dengan manusia, ngomong dengan orang, itu ada kemungkinan akan menambah dosa gibah gitu. Tapi kalau kita ngobrol dengan AI ya nggak ada gibah, aman gitu ya. Selama kita tidak menjelekkan orang lain gitu. Kalau kita walaupun dengan AI tetap menjelekkan orang lain itu termasuk dosa. Ciri kotornya hati gitu, keruhnya hati. Tapi kalau kita ngobrol dengan AI dalam tujuan ya untuk mencari solusi, menenangkan diri atau belajar bersikap bijak, maka itu bukan gibah. Itu sesuatu yang tidak menyebabkan kita dosa. Maka tentu saja, ya pun sama, pun suka ngobrol dengan AI. AI, saya ganteng, tidak. Putus-putus ya Ustadz. AI, kamu ganteng gitu kan. Itu kan untuk memuji diri sendiri lewat AI sih, menenangkan diri dan bersikap bijak. Bahan. Jadi bagi ibu-ibu yang jadi hukumnya boleh curhat dengan AI itu ada kata-kata mengomongkan menjelek-jelekan orang lain, dosanya itu dosa menjelek-jelekan orang lainnya itu. Walaupun kita sebaiknya tetap bersikap bijak dalam ucapan dengan apapun dan dengan siapapun. Jadi hukumnya apa? Hukumnya Ustadz apa? Hukumnya Boleh ya hukumnya Ustadz. boleh. Gitu ya. Oh ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Ustadz. Dan yang lain barangkali. Siap, sami-sami Bu. Teman-teman silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Itu tapi tetap harus hati-hati juga Bu ke AI. Karena kalau ditanya soal Timur Tengah, AI itu tidak 100% benar gitu ya. Ada juga yang sampai hanya sekitar Ya, betul. sampai 8. Harus Oh, difilter juga ya, nggak sebanyak. Iya, iya. Kalau cerita soal apa namanya Israel dan lain sebagainya itu nggak fair. ya. Itu mirip kayak ininya AI bikinannya apa Gajah Mada itu namanya apa? Ditanya apakah si Anu lulusan UGM, jawab betul ya. Tidak gitu ya. Terus malah AI-nya UGM yang Padahal bukan ya. Padahal bukan ya. Ya silakan, yang lain barangkali teman-teman silakan bertanya, masih ada waktu kira-kira 30 menit silakan. Masih cukup kalau mau bertanya. Memang dosa gibah ini luar biasa besarnya dan katanya manusia ini kalau ada yang ngomong gini, kalau gibah itu dilarang dan tidak ada orang gibah gitu, itu komunikasi sangat sedikit. Karena mayoritas komunikasi itu justru ada di ruang itu gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan itu. Benar tadi kata Pak Ustadz bahwa sekarang informasi itu seliweran banyak sekali gitu ya. Kalau zaman kita dulu masih susah gitu. Kalau kita mau bikin tesis misalnya atau apa namanya ujian itu tengah mati ngumpulin buku-buku gitu ya untuk referensi dari Palasari, Motokopi dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau hari ini orang bikin skripsi bisa beberapa hari saja, 1 minggu selesai gitu, luar biasa. Ya saya nggak tahu persis kualitasnya seperti apa, tapi itu yang terjadi memang begitu. Silakan teman-teman yang lain. Ya Pak Ustadz juga gitu Pak Ustadz. Ya, jadi benar ya kalau masalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah itu kadang-kadang saya kan kalau pakai AI
dicek di kitab asli itu nggak ada, Pak. Asli itu. Jadi memang si AI itu menjawab pakai keterangan. Pas saya buka bukunya itu nggak ada di bukunya. Jadi harus hati-hati juga gitu. Jadi jangan 100% percaya ke Kok putus ya? Nggak kedengaran. Kayaknya hujan deras jadi banyak yang sinyal bisa terganggu mungkin ya. Maka untuk sementara ya nih, ada pertanyaan dari Pak Asep Cianjur. Apakah menonton tontonan yang bersifat gibah gitu ya, jadi tontonan atau menonton gosip itu apakah termasuk kelompok gibah juga Pak Ustadz? Nah ini mungkin, padahal mungkin menarik ini ya, sehingga Pak Asep ini ya silakan Pak Ustadz, barangkali bisa dijawab, atau Pak Ustadznya lagi kemana nih, hilang ya? Udah. Ya mohon maaf Pak. Aduh hilang lagi sinyal barusan. Ya, Pak. Silakan Pak. Itu Yang Pak bertanya. Di apa namanya chat ada yang bertanya dari Pak Asep Saifuddin Cianjur, membaca atau menonton gosip ya, itu kan mungkin menarik ya. Apakah termasuk gibah juga Pak Ustaz? Gosip. Ya. Karena itu ikut menaikkan ratingnya. Karena memang jualannya itu ya. Ya, makanya. Ya termasuk Pak, nonton gosip, gibah tayeman itu namanya kan bukan infotainment, itu namanya gibah tayeman. Gibah tayeman kalau bahasa saya, kiss, kabar-kabari, insert, ya cek and recheck, cumi-cumi dan sebagainya ya. Itu termasuk gibah karena yang membicarakan aib. Dari kita yang menontonnya pun sama, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sama-sama saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa dan permusuhan. Yang membicarakan aib artis. Padahal itu tidak ada kepentingan untuk kehidupan kita. Tidak ada kemaslahatan untuk hidup kita. Cuma kepuasan ngomongkan artis, dengan tahu dengan aib-aib artis tersebut, apa yang membuat kita jadi bahagia? Nggak ada, sebetulnya cuma kepuasan sendiri. Makanya nonton gosip, scroll gosip, itu termasuk gibah. Termasuk menyetujui perbuatan gibah. Ar-ridho bil maksiyah, maksiatun. Kata para ulama, ar-ridho bil maksiyah, maksiatun. Kamu ridho terhadap satu maksiat, itu adalah kemaksiatan. Kamu ridho, kamu suka terhadap satu kemaksiatan, itu termasuk perbuatan maksiat. Makanya supaya ratingnya turun, supaya terame ratingnya, tolong ditonton. Jangan ditonton. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan dosa. Dan ramai di mana ada orang kan karena perbuatan dosa ini, seolah-olah gibah itu dosa yang tidak terasa atau dosa yang seolah-olah nggak dosa, mungkin mereka itu menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal kalau kita teliti, itu dosa yang luar biasa akibatnya. Jadi gosip, gibah taiman, nonton pun termasuk menyetujui perbuatan maksiat, kata para ulama adalah sebuah kemaksiatan. Jadi kita berbuat maksiat kalau nonton gosip. Nauzubillah min dzalik.
Silakan. Ya, Mas Heng. Pak Yusuf. Ya, silakan. Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Ustadz Rifan, Mas Heng. Ini Pak Ustadz menarik sekali nih gibah ini karena apa eh, hampir jadi makanan sehari-hari lah gitu ya, berseliweran antara kita. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung mengenai tabayun tadi, status maksud tabayun. Ya. Kalau baca sejarah kan ada Oh, ada tareh bahwa Nabi juga hampir-hampir ya ketika ada masalah dengan apa Siti Aisyah. Siti Aisyah dia sampai berkembang dan hampir terjadi katakanlah chaos gitu. Nah, sebetulnya gimana ceritanya itu Pak Ustadz, informasi itu sampai sampai jadi chaos itu dan nabi-nabi pun hampir termakan. Nah, itu kan menyangkut menyangkut informasi juga. Mungkin gitu Pak Ustadz, Mas Heng. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, silakan, Pak Ustadz. yang Nabi dapat isu Aisyah berzina itu ya, Pak ya? Halo, yang Nabi dapat isu berzina Siti Aisyah ya, Pak? Tentang Iya, hadisul ifki. iya. Jadi tentang hadisul ifki ini, hadis Emang di tempat saya juga lagi hujan besar nih Pak, di Bandung, di bawah Batu. Sinyalnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Oh, ini hujannya hujan deras jadi mungkin pengaruh cuaca agak kurang jelas. halo. Jadi itu sebetulnya itu tidak mempercayai isu Aisyah, walaupun orang membicarakan tentang Aisyah, orang-orang gibah. Nah, maka Nabi diam. Ya, Nabi itu diam, menunjukkan Nabi itu bersikap sebagai manusia biasa. Ia memutuskan satu perkara dan tidak bisa membenarkan satu perbuatan sebelum datang wahyu dari Allah. Makanya ketika datang surah An-Nur ayat 11, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguh orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kesorongan dari kalian. Maka kata Allah, janganlah sekiranya peristiwa buruk itu bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Jangan mengira perbuatan kalian menganggap itu benar, ada peristiwa Aisyah itu baik untuk kalian. Maka ketika itu Nabi mengatakan dalam hadis, Pak, ini ada hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, fawal Halo, jadi Nabi karena sebagai seorang Nabi, Nabi tidak bisa memutuskan sebagai manusia biasa. Tapi Nabi memutuskan sebagai seorang Nabi. Nabi menunggu wahyu.
Bahkan ketika sebelum wahyu turun, Nabi menanyakan kepada Usama bin Zaid. Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya kepada pembantunya Aisyah Barirah. Ya bukan karena Nabi ragu kepada Aisyah, tapi Nabi sedang menjalankan keadilan dan menutup fitnah secara hukum manusiawi. Jadi Nabi nanya ke sini bukan karena Nabi ragu ke Aisyah, tapi supaya mencari jalan keadilan kepada Aisyah. Maka setelah wahyu turun tadi Al-Quran surah An-Nur ayat 11, maka terjawablah bahwa Nabi itu sebetulnya tidak termakan isu. Nabi tidak pernah percaya isu gibah yang dilontarkan para sahabat saat itu. Nabi pun tidak menyebarkannya, dan Nabi pun tidak memutuskan sesuatu sebelum datang wahyu. Inilah sebagai bentuk tabayun, puncak tabayun. Jadi bukan kelemahan Nabi. Jadi sifat Nabi supaya dicontoh oleh umatnya, yang pertama, Nabi tidak langsung percaya. Kedua, Nabi tidak menyebarkan. Dan Nabi menunggu bukti yang benar. Gitu, ta. Jadi sebetulnya Nabi tidak termakan isu tentang kasus gibahnya Aisyah, tentang peristiwa Aisyah pada hadisul ifki. Wallahu a'lam bishawab. Mas Haik, boleh disambung, Pak Ustadz? Mangga Pak, silakan. Boleh ya? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Silakan Pak. apa namanya, Nabi tidak termakan isu gitu ya, yang beredar yang hampir-hampir membuat chaos. Nah, ingin saya tanyakan lagi yang kedua Pak Ustadz, agak sedikit nyimpang dikit. Yang saya itu masih ragu terhadap informasi mengenai perang Jamal Pak Ustadz. Perang Jamal. Dalam pikiran saya, yang satu istri Rasul yang sangat mulia, yang kedua menantu Rasul juga mulia, kok bisa berperang gitu. Nah, kalau namanya perang kan keluar darah Pak Ustadz. Jadi sebetulnya informasi yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Peristiwa perang Jamal ya Pak, yang saat zaman Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib saat jadi khalifah ya. Jadi perang Jamal, para ulama menyebutkan perang Jamal, ada yang menyebutkan Mauqiatul Jamal ya. Nah ini seringkali disalahpahami gitu ya, bahkan dijadikan alat untuk merendahkan para sahabat. Ini hati-hati nih. Iman kepada Rasul dan para sahabat